berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini dalam suasana bahagia dan insya Allah penuh keberkahan, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam atas nikmat kemerdekaan yang dapat kita rasakan sampai dengan hari ini. Segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan banggakan, di masa sekarang kita mungkin tidak menganggap kemerdekaan sebagai sesuatu yang istimewa. Itu wajar, sebab kebanyakan dari kita sudah menghirup udara kemerdekaan sejak lahir. Manusia memang punya kecenderungan untuk tidak terlalu menghargai sesuatu yang sudah dalam genggamannya. Mereka baru merasakan pentingnya sesuatu ketika mereka tidak lagi memilikinya atau ketika mereka belum memilikinya. Hal yang sama berlaku dengan penghargaan kita terhadap kemerdekaan. Tapi kakek, nenek, atau leluhur kita yang hidup di masa penjajahan tidak demikian. Bagi mereka, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang rela mereka tukar meski dengan keringat dan darah mereka sendiri. Sekarang ini kita tidak perlu menukar apapun dengan kemerdekaan. Kita sudah mendapatkannya dengan gratis. Kita mendapatkannya sebagai sebuah warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sejak 17 Agustus 1945 kita resmi merdeka. Dua pendiri bangsa kita, Soekarno dan Muhammad Hatta, sudah mengikrarkannya. Dan sejak saat itu kita mulai terbiasa hidup sebagai negara, bangsa, serta suku-suku yang merdeka. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun menjalaninya, kita mulai menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah formalitas belaka. Kemerdekaan tidak hanya sebatas proklamasi yang diikrarkan lalu tuntas. Sebab di luar sana, negara-negara lainnya yang sama-sama merdeka berlari dengan kecepatan tinggi. Mereka menorehkan kemajuan demi kemajuan yang membuat kita bercecer di belakang. Segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan banggakan, kita terkesima oleh kedikdayaan Amerika Serikat. Kita terhipnotis oleh ekspansi budaya Korea dan India. Kita terbengong-bengong melihat keajaiban ekonomi Cina. Kita terbuai oleh keindahan sepak bola Amerika Latin, tapi masih menjadi anak bawang yang hanya bisa menonton apa-apa dari pinggiran. Mentalitas anak bawang inilah yang membuat kemerdekaan seperti kepingan sejarah belaka. Dalam situasi mental seperti ini, makna kemerdekaan sepertinya menyusut, berubah menjadi sekumpulan huruf yang beku. Kita perlu memecahkan kebekuan itu, membebaskan diri dari belenggu rasa takut yang mendidih dada dan pikiran kita selama ini. Belenggu yang selama ini membuat kita tidak percaya pada kemampuan dan potensi kita sendiri. Dan sungguh Tuhan Maha Besar. Beberapa waktu belakangan, beberapa warga NTB telah membuat percikan-percikan api untuk mencairkan kebekuan itu. Ada Profesor Mulyanto yang melalui laboratorium hepatika dan bersama dengan para pakar lainnya mampu membuat alat rapid test corona yang berbiaya murah. Ternyata juga para pengajar dan murid SMK kita di NTB juga bisa memproduksi motor listrik. Misalnya SMKN 1 Lingsar dengan motor listrik Lingsar. Ada pula yang kini mengkreasikan sepeda motor listrik Lebui dan telah memasarkannya hingga ke luar negeri. Di Sumbawa sana
para cendekiawan di UGM juga mengembangkan motor listrik ngebut di Bima. Para anak mudanya ikut meremehkan produk teknologi buatan NTB. Segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat yang dicintai dan banggakan. Semua capaian itu menjadi bukti bahwa dari Sape di ujung timur sampai Ampenan di ujung barat NTB, begitu banyak potensi anak-anak NTB yang terserak. Selama ini potensi itu terpendam dan tidak pernah dimanfaatkan untuk membangun industri kita. Maka sekarang di tengah momentum kemerdekaan RI ini, kita mulai menyaksikan awal bangkitnya industri di NTB. Dulu para pejuang di bumi pertiwi telah memiliki slogan yang sangat tersohor, yaitu petikan merdeka atau mati. Hari ini tanpa bermaksud melebih-lebihkan, tidak ada salahnya kita menyemangati diri kita dengan slogan industri atau mati. Tentu saja itu bukanlah slogan yang kita maknai secara harfiah. Kita tidak perlu berkorban nyawa demi membangun industri di NTB. Kita hanya memerlukan tekad untuk mencoba, keberanian untuk gagal dan bangkit kembali. Hal itu pula yang kita temukan dalam eksperimen kita pada program JPS Gemilang, sebuah program penyaluran paket bantuan sosial yang menggunakan produk-produk UMKM dan industri kecil dan menengah lokal. Ada proses industrialisasi dalam produk UKM. Lebih dari itu, kebijakan JPS Gemilang tahap pertama yang menyerap 200 UKM, tahap 2 535 UKM, dan tahap 3 mencapai 4.673 UKM. Dalam JPS Gemilang, kita memberanikan diri untuk mencoba sesuatu yang lain. Jika selama ini bantuan JPS biasanya berupa komoditas, hasil produksi industri-industri nasional yang mapan, berharga murah, dan berkualitas baik, maka kita mengambil jalur yang sedikit memutar. Jalan memutar yang kita pilih ternyata tidak keliru. Berkat pilihan itu, ada banyak sekali pelaku UMKM dan IKM yang terbantu. Dan di masa pandemi corona ini, beban di punggung mereka bisa sedikit kita ringankan berkat program JPS Gemilang. Kebijakan JPS Gemilang bersama dengan sejumlah paket kebijakan lainnya berhasil mengurangi kelesuan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi corona ini. Dan tentu saja kita juga mendapatkan bonus, di mana baru-baru ini program JPS Gemilang telah menginspirasi banyak daerah dan bahkan mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Hari ini juga kita ada launching sepeda motor listrik dan mesin-mesin buatan NTB, program Mahadesa penyerahan alat rapid test. Segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan banggakan, hikmah yang kita petik dari pandemi ini adalah pentingnya kita memperkuat kolektivitas kita. Sebab pandemi hanya bisa kita hadapi dengan kekuatan bersama. Pemerintah, dokter, perawat, pakar-pakar, dan tenaga kesehatan tidak akan berdaya tanpa dukungan masyarakat. Di Provinsi NTB, kami bersama DPRD Provinsi NTB telah menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan penyakit menular. Perda ini sama sekali tidak dihajatkan untuk menyulitkan, apalagi membangkrutkan masyarakat lewat denda bagi warga yang tidak memakai masker. Alhamdulillah semua patut masker.
Semangat Perda ini bersama dengan anjuran-anjuran terkait protokol kesehatan adalah semata-mata demi melindungi warga NTB dari ancaman penyakit corona. Kesulitan hidup yang timbul di masa pandemi ini jangan sampai menumpulkan akal sehat kita. Terima kasih kepada seluruh aparat TNI, Polri, dan seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah, juga Bupati, Wali Kota NTB atas kerjasama dan koordinasi mewujudkan NTB gemilang selama ini. Percayalah, Pemprov NTB bersama warga di seluruh kabupaten kota dan para pemangku kepentingan terus berupaya menyeimbangkan tuntutan dan menjaga perputaran roda ekonomi di satu sisi dengan upaya membebaskan daerah dari wabah corona di sisi yang lain. Selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Percayalah, dengan terus memelihara pikiran yang sehat, niatan baik, dan harapan-harapan, kita akan bisa keluar dari kesulitan untuk menjadi daerah yang lebih baik dan memberikan makna pada kemerdekaan. Semoga kelak Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, bisa menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Nusa Tenggara Barat sudah ditandatangani Dr. Haji Zulkifli Mansyah SEMSD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.